Hai para Sudaners, kumaha kabarna? Damang sadeda dengan saya si Otong kembali lagi di channel Ningali Film. Pada episode kali ini kita akan membahas alur cerita dari film Sword of Empire yang rilis pada tahun 2019 untuk bagian yang keempat. Dan tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Film pun dilanjutkan dengan diperlihatkannya Yuanzi yang menemui pelayan permaisuri dengan mengatakan jika Dingning menitipkan surat tantangan untuk bertarung di saat acara penerimaan murid perguruan pedang Minshan. Sementara Zhang Sun yang berada di luar, tiba-tiba ada seseorang yang memberikan sebuah buku petunjuk kepadanya. Kemudian Dingning pun membuka buku tersebut yang ternyata berisikan tentang rahasia jurus yang telah dikuasai oleh pelayan permaisuri dengan tujuan membantu Qiangli agar menang dalam pertarungan nantinya, dan buku itu berasal dari Yuanzi. Sedangkan di istana, pelayan tersebut langsung menemui permaisuri dengan menceritakan jika saat ini Qiangli menantangnya untuk bertarung di acara penerimaan murid nantinya, yang membuatnya sangatlah takut terbongkarnya akan pembunuhan terhadap guru Sue. Sehingga permaisuri Yusi pun menyuruhnya untuk tetap tenang dengan yakin jika pelayannya itu pasti akan memenangkan pertarungan tersebut, dikarenakan pelayannya itu telah menguasai ahli bela diri tingkatan kelima, sedangkan Qiangli hanya tingkatan ketiga. Singkatnya, Dingning telah sampai di perguruan Huabayang dengan keadaan Qiangli yang sedang berlatih, dan ia pun memberikan buku petunjuk tersebut. Dingning memberitahukan kemampuan pelayan permaisuri yang tingkatannya di atas Qiangli. Dengan segera ia pun menasihatinya agar Qiangli tidak terfokus mempelajari jurus berpedangnya saja, namun ia harus mempelajari jurus yang lain. Sehingga Dingning pun mengajarkan beberapa jurusnya kepada Qiangli. Dan beberapa hari kemudian, terlihat penerimaan murid di perguruan pedang Minshan pun akan segera dilaksanakan. Saat itu Qiangli pun maju ke depan dengan hormat kepada sang raja jika ia memiliki dua permintaan. Yang pertama, saat ini ia merupakan pemimpin baru dari perguruan Huabayang, sehingga ia tidak bisa masuk menjadi murid di perguruan pedang Minshan. Kemudian permintaan yang kedua, ia menantang pelayan permaisuri untuk bertarung. Alasan ia melakukan itu dikarenakan ia ingin menguji kemampuannya, dan Qiangli yang terus bersikeras untuk menantangnya bertarung yang membuat Raja Heng menyetujuinya, sehingga pertarungan pun terjadi di sana. Di dalam pertarungan tersebut, mereka pun mengeluarkan jurusnya masing-masing. Bahkan pelayan permaisuri itu pun mengeluarkan jurus rahasianya yang membuat Qiangli menjadi kewalahan. Namun tiba-tiba Qiangli menggunakan jurus rahasia awan hitam milik keluarga Xiu yang sebelumnya telah diajarkan langsung oleh Dingning, sehingga akhirnya dia pun berhasil menusuk pelayan tersebut yang membuatnya tak berdaya dan tewas di sana. Kemudian permaisuri yang marah membuatnya memanggil pasukan untuk menangkap Qiangli. Namun ketua Suan beserta Bai Li meminta maaf atas kesalahan yang dilakukan oleh Qiangli, sehingga permaisuri pun membatalkan niatnya tersebut dan pergi kembali ke tempatnya. Setelah itu Qiangli yang terluka segera diobati di kediamannya dengan Dingning yang menceritakan mengenai guru Sue yang telah dibunuh oleh pelayan dari permaisuri, sehingga Qiangli yang marah harus membunuh pelayan tersebut. Sementara di penjara air, saat ini Haisan akan membawa guru Lin Jiu keluar dari sana untuk segera dieksekusi mati, sehingga para prajurit pun menyiapkan beberapa peralatannya. Sedangkan Zhang Sun bersama Baisan sedang memasuki ruangan rahasia yang bisa tembus ke penjara air. Mereka pun mulai bergerak dengan menghancurkan tembok pembatas. Mereka berdua pun berhasil mengalahkan para penjaga di sana, yang membuat mereka masuk ke dalam penjara tersebut dan menemukan guru Lin Jiu. Mereka yang akan keluar dari penjara itu pun justru bertemu dengan Haisan yang sudah menghadangnya. Namun Haisan tidak menangkapnya, yang justru ia membantu mereka berdua untuk menyelamatkan guru Lin Jiu. Sedangkan di dalam penjara, pasukan yang menjaga langsung menyerang mereka berdua, dan Haisan kembali datang ke sana dengan berpura-pura melawan mereka. Namun di saat menuju gerbang, tiba-tiba mereka telah dikepung oleh banyak sekali pasukan. Kemudian permaisuri Yusi datang ke sana dengan menyerang mereka semua, yang membuat mereka kewalahan untuk melawannya. Dan dikarenakan kekuatan permaisuri sangatlah kuat yang membuat mereka harus kalah dari pertarungan tersebut. Dengan bersamaan, tembok penjara air seketika hancur lebur, yang ternyata Jenderal Ye sudah sampai di sana untuk menyelamatkan mereka semua.
Culong yang melihat hal tersebut langsung menyerangnya dan pertarungan itu pun terjadi, yang membuat Jenderal Li berhasil mengalahkan Culong dengan mudahnya. Ia pun menyelamatkan mereka dengan menyuruhnya segera pergi menggunakan kapal yang ia bawa, dikarenakan ia akan melawan permaisuri dengan menggunakan jurus yang pernah diajarkan oleh Liang Jing. Namun permaisuri berhasil menghindar dari serangan tersebut, dan setelah itu tiba-tiba Culong yang bangkit kembali langsung menusuknya dari belakang, yang membuat jenderalnya sekarat dan jatuh di pelukan Naisan. Dan Naisan hanya bisa terdiam menahan rasa sedihnya, dikarenakan wanita yang ia cintai saat ini tewas di pelukannya. Di tempat lain, Zhang Sun bersama lainnya berhasil lolos dan sedang diobati oleh Bai Li di perguruan pedang Minshan. Dan Zhang Sun yang terbangun dari pingsannya dihampiri oleh Ding Ning dengan merasa bersalah akan misinya tersebut, dikarenakan saat ini Jenderal Li telah mati. Singkatnya, Guru Lin Jiu yang kembali pulih akhirnya merasakan kebebasan selama terkurung 15 tahun di dalam penjara. Dan Bai Li pun menceritakan yang sebenarnya, jika saat ini Liang Jing masih hidup dengan bereinkarnasi menjadi seorang pemuda bernama Ding Ning. Dengan waktu bersamaan, Ding Ning pun datang ke sana dengan memberikan hormat kepada mereka berdua. Di malam harinya, Ding Ning yang sedang berjalan-jalan tiba-tiba didatangi oleh teman-temannya, yang ternyata mereka pun telah mengetahui jika Ding Ning akan pergi ke kerajaan Feng Wu seorang diri, dikarenakan Chen telah menguping pembicaraan di saat mengobrol dengan Bai Li, sehingga mereka pun akan ikut bersama Ding Ning ke sana. Dan keesokan paginya, Ding Ning bersama yang lainnya telah tiba di perbatasan, dan selanjutnya mereka pun harus berjalan kaki untuk bisa sampai ke kerajaan Feng Wu. Mereka pun melanjutkan perjalanannya, namun tiba-tiba mereka tidak sengaja bertemu dengan seorang wanita yang sedang dikejar oleh pasukan dari kerajaan Feng Wu. Melihat hal itu, Jiang Li bersama Chen menghadapi pasukan di sana dan berhasil mengalahkannya. Yang ternyata wanita itu pun bernama Ling Er, yang berasal dari sebuah desa yang berada di kerajaan Feng Wu. Namun saat ini desanya dihancurkan oleh pasukan yang diperintahkan oleh Raja Feng Wu, sehingga saat ini hanya dia sendirilah yang berasal dari desa tersebut. Sehingga Ding Ning bersama lainnya mengajak Ling Er untuk ikut bersama mereka pergi menuju kerajaan Feng Wu, dengan Ding Ning meyakinkan jika Ling Er akan baik-baik saja jika bersama dengan mereka. Dan dengan waktu bersamaan, pasukan kerajaan Heng yang dipimpin oleh Han hampir tiba di kerajaan Feng Wu. Saat itu terlihat ada seorang wanita dari kerajaan Feng Wu datang menuju pasukan kerajaan Heng dengan memberikan sebuah surat. Setelah membaca isi surat itu, seketika Han meminta pasukannya untuk berkemah di sana dan menghentikan perjalanan mereka sementara waktu. Yang ternyata mereka pun kedatangan penasihat kerajaan Feng Wu bernama Zhan Mo, yang telah berkhianat kepada kerajaannya sendiri dan memilih untuk bekerja sama dengan Han. Maka dari itu ia pun memberikan sebuah peta kerajaan Feng Wu dengan syarat ia tidak akan dibunuh. Melihat kesempatan itu, Han menerima peta pemberiannya dengan berjanji tidak akan membunuhnya dan menyuruhnya untuk pergi dari sana sebelum ia menyerang kerajaan Feng Wu. Dan keesokan harinya, mereka semua mendapati Ling Er sudah tidak berada di penginapan saat ini, dan Ding Ning mengatakan mereka harus bergegas pergi agar bisa mengejarnya. Sementara di kerajaan Feng Wu, saat ini anak raja yang bernama Gong Chai akan memimpin pasukannya untuk menghadapi pasukan kerajaan Heng. Dengan waktu bersamaan, Han sengaja mengutus Yuanzi untuk pergi berperang duluan dengan alasan agar Yuanzi bisa membuka jalan untuknya, yang padahal niat Han sebenarnya ingin membuat Yuanzi terbunuh di medan peperangan. Dan singkatnya, Yuanzi yang bersama pasukannya secara tiba-tiba diserang oleh pasukan kerajaan Feng Wu. Namun dalam perang itu pasukan milik Yuanzi kalah, yang membuatnya terluka parah dan pingsan di sana. Kemudian salah satu pasukan yang berhasil selamat meminta bantuan kepada Han untuk mengirimkan bantuan kepada Yuanzi, dikarenakan saat ini kerajaan Feng Wu berhasil mengalahkan mereka. Han tentu saja berpura-pura terkejut akan peristiwa tersebut, padahal semuanya ini sudah ia rencanakan sebelumnya, dan ia pun menyuruh Culong untuk pergi ke medan perang dengan niat membunuh Yuanzi. Dengan bersamaan, Bai Shan dan Zhang Sun yang sedang berkelana tidak sengaja menemukan mayat-mayat dari pasukan kerajaan Heng, dan mereka menemukan Yuanzi yang masih hidup dengan membawanya untuk segera bersembunyi terlebih dahulu. Kemudian Culong yang tiba di sana menyuruh pasukannya untuk mencari mayat Yuanzi, dan di saat ia menemukan pasukannya yang masih hidup dengan meminta pertolongan, Culong seketika langsung membunuhnya. Dari sinilah Yuanzi yang melihatnya langsung terkejut, dikarenakan sebenarnya ia dicari bukan untuk ditolong melainkan akan dibunuh.
Di tempat lain, Ling Er akhirnya berhasil bertemu dengan Gong Chai yang merupakan kekasihnya. Ling Er lalu menceritakan jika penasihat kerajaan yaitu Zanmo telah berkhianat dengan membunuh seluruh warga desanya. Bahkan saat ini ia pun akan dibunuh olehnya. Tak lama kemudian Ding Ning bersama yang lainnya pun tiba di sana dan Gong Chai yang menyadari jika mereka merupakan dari kerajaan Heng, ia pun akan menyerangnya. Namun Ling Er menghentikannya dikarenakan Ding Ning dan yang lainnya merupakan temannya yang telah membantunya. Dengan mengetahui hal itu, Gong Chai pun menyuruh Ding Ning segera pergi secepatnya sebelum ia nanti menyerangnya. Di istana kerajaan Heng, salah satu prajurit memberitahukan jika Yuan Shi telah tewas di medan perang. Hal tersebut membuat sang Raja Heng menjadi marah dan membuat permaisuri menjadi terkejut. Sementara Yuan Shi yang diselamatkan oleh mereka tiba-tiba dikejar oleh pasukan culong dan meminta mereka berdua untuk menyerahkan Yuan Shi. Namun Baisan yang mengetahui jika mereka akan membunuh Yuan Shi langsung menyerang pasukan tersebut. Di saat malam harinya, Gong Chai membawa Ling Er untuk menanyakan langsung kebenaran tentang apa yang ia katakan. Namun Zanmo tidak mengaku jika ia membunuh semua warga desanya. Di saat bersamaan Gong Chai ingin menghampiri ayahnya, namun Zanmo mencoba menahannya dengan mengeluarkan sebuah pisau yang ia tusuk ke perut sang raja. Zanmo yang berhasil mengalahkan pasukan dan mengejar Gong Chai. Tiba-tiba Ding Ning berada di sana dengan menyuruh mereka berdua untuk segera pergi, sehingga Ding Ning pun harus bertarung melawan Zanmo. Di saat sedang bertarung, Haisan juga datang ke sana dengan ikut membantunya. Ia pun menyuruh Ding Ning untuk segera pergi, sehingga Haisan pun mengatakan jika ia merupakan jenderal kerajaan Heng dengan meminta Zanmo untuk berhenti mengejar Ding Ning. Mereka yang berhasil kabur bersembunyi di sebuah rumah tua. Kemudian Ling Er menjelaskan jika Zanmo merupakan penasihat kerajaan Feng Wu yang telah berkhianat. Bahkan ia telah membunuh semua warga desanya. Hal itu dilakukan untuk bisa menangkapnya, dikarenakan ia merupakan satu-satunya kunci untuk bisa mendapatkan pedang pusaka. Mendengar hal itu, Ding Ning pun mengatakan jika perjalanan mereka saat ini juga untuk mendapatkan pedang pusaka tersebut, sehingga Ling Er pun akan membantu mengantarkan mereka ke sana agar bisa mendapatkan pedang pusaka itu. Dan keesokan harinya, Raja Heng tiba di sana dengan sangat marah melihat Han yang tertidur pulas dengan keadaan mabuk. Han yang melihat ayahnya di sana seketika memohon ampunan dengan berpura-pura tidak tahu atas kematian Yuan Shi, sehingga sang raja memberikan tindakan untuk memberikan hukuman kepada Han dengan 80 kali cambukan. Sementara Yuan Shi bersama lainnya berhasil dikepung oleh pasukan culong yang akhirnya pertarungan pun terjadi di sana. Saat itu Baisan bersama Zhang Sun berusaha membunuh culong demi membalaskan dendam atas kematian Jenderal Ye. Namun mereka berdua kewalahan melawan culong sehingga mereka pun menyatukan kekuatannya, yang pada akhirnya culong pun berhasil dibunuh oleh mereka. Tak lama kemudian, Ding Ning bersama lainnya tiba di sana dan dia pun mendekati Zhang Sun yang sedang terluka. Sementara Baisan yang telah membunuh culong membuatnya kembali berkelana dan meninggalkan mereka semua. Sehingga mereka semua pun harus secepatnya pergi ke desa Wushu agar bisa mengobati luka Zhang Sun sebelum pasukan kerajaan Heng mengejar mereka kembali. Sedangkan salah satu pasukan culong mengabarkan jika saat ini Yuan Shi masih hidup dan dibawa oleh para pemberontak ke desa Wushu. Mendengar hal itu, sang raja menjadi sangatlah senang dan dia pun akan pergi ke sana. Kemudian Ding Ning bersama lainnya pun telah sampai di desa Wushu dan Ding Ning dengan segera menyembuhkan luka Zhang Sun. Yang ternyata saat ini Zhang Sun telah mengetahui identitas Ding Ning yang sebenarnya, yang membuat Ding Ning harus mengakui hal tersebut. Dan di saat mereka berdua keluar, ternyata saat ini Ling Er telah hilang dari sana. Ding Ning yang melihat situasi ini menyadari jika dia telah diculik oleh seseorang, sehingga mereka pun segera pergi untuk mencarinya. Yang ternyata Zanmo yang telah menculiknya dengan tujuan mendapatkan pedang pusaka, dikarenakan Ling Er merupakan satu-satunya kunci untuk membuka sebuah gerbang. Dan pada akhirnya mereka pun tiba di sebuah gerbang yang tersimpan pedang pusaka. Dengan menggunakan darah Ling Er, gerbang itu pun berhasil dibuka. Namun tiba-tiba ia membunuh wanita yang merupakan pelayan setianya. Alasan dia membunuhnya dikarenakan ia tidak ingin orang lain yang mendapatkan pedang pusaka tersebut. Dan tak lama kemudian Ding Ning bersama yang lainnya pun datang ke sana, sehingga pertarungan pun terjadi. Ding Ning yang terlempar dan akan dibunuh, tiba-tiba Si Rong menghentikannya yang membuatnya harus tertusuk untuk melindungi Ding Ning. Bahkan mereka semua pun kewalahan untuk melawannya, dan Ling Er yang masih disandra akhirnya memutuskan untuk bunuh diri. Dan kejadian itu pun seketika membuat akar pohon besar di sana menarik Zanmo, dan ia pun terkurung di dalam pohon itu atas kejahatannya.
Sementara Xirong yang sekarat memberanikan dirinya untuk menyatakan cintanya kepada Dingding, namun semuanya telah terlambat, yang pada akhirnya ia pun harus tewas di tempat. Dan Chen yang melihat kakaknya tewas menjadi sangatlah bersedih. Bersama dengan Ling Er yang juga sekarat, lalu datanglah seorang kakek tua penunggu pedang pusaka. Dengan segera dia mengobati luka Ling Er dengan membuatnya hidup kembali, dan kakek tua itu bernama Tuba. Setelah itu Tuba menghilangkan akar pelindung di pedang pusaka itu, dan Dingding yang melihat hal itu mencoba untuk mencabut pedang pusaka tersebut, yang ternyata di waktu bersamaan Raja Heng juga tiba di sana. Namun Raja Heng ataupun Dingding tidak bisa melihat satu sama yang lain, meskipun mereka di tempat yang sama, namun mereka dengan dimensi yang berbeda. Tuba juga menghampiri Raja Heng dengan mengizinkannya untuk mencabut pedang pusaka tersebut, sehingga Dingding dan Raja Heng tanpa mereka sadari jika saat ini mereka sedang memegang pedang pusaka dan akan mencabutnya. Di saat mereka berdua memegang pedang pusaka tersebut, seketika Raja Heng bisa merasakan kehadiran dari Liang Jing. Begitu juga dengan Dingding yang bisa merasakan kehadiran dari Raja Heng. Hal tersebut membuat Raja Heng merasa heran kenapa Liang Jing masih selalu mengganggunya. Padahal yang ia tahu, Liang Jing telah tewas 15 tahun yang lalu. Di sana Dingding mengatakan jika Raja Heng telah melupakan persaudaraan mereka, bahkan ia telah mengkhianatinya bersama dengan Yuxi. Hal tersebut membuatnya menjadi sangatlah marah. Maka dari itu ia pun bersumpah akan menjatuhkan Raja Heng dari posisinya sebagai raja dengan tangannya sendiri. Dan seketika itu mereka pun bertemu satu sama lain di hadapan mereka masing-masing. Sehingga Raja Heng akhirnya tahu jika Dingding sebenarnya adalah Liang Jing, dan ia pun langsung menyerangnya. Namun serangannya itu membuat pedang pusaka memilih Dingding daripada Raja Heng, dan setelah itu mereka pun kembali ke dimensi mereka masing-masing. Dan Raja Heng pun menjadi marah dikarenakan ia gagal mendapatkan pedang pusaka tersebut dan berteriak mencari Liang Jing. Setelah itu Tuba pun mengatakan jika pedang pusaka dapat mengembalikan kekuatan Dingding, dan selama ini Liang Jing merupakan ahli bela diri tingkatan ke-8. Dengan menggunakan pedang pusaka itu, maka kekuatan Dingding akan kembali lagi. Setelah itu ia pun kembali ke pohon besar untuk menjaga dirinya, dan dikarenakan hal tersebut semua orang yang berada di sana pun telah tahu jika Dingding merupakan reinkarnasi dari Liang Jing. Sementara di sana, Haisan memberikan kitab jurus penyambung nyawa yang sudah ia salin dan ia berikan kepada Permaisuri. Dan Permaisuri menjadi sangatlah senang dikarenakan menggunakan kitab tersebut, maka ia bisa mencapai ahli bela diri tingkatan ke-8. Ia pun menanyakan keberadaan Dingding saat ini, dan Haisan menjawab dengan berbohong jika Dingding sudah ia bunuh. Yang ternyata Haisan bersama Dingding sudah bekerja sama untuk memalsukan kitab penyambung nyawa, sehingga jika Permaisuri mempelajari isi dari kitab tersebut, maka hal itu bisa merusak aliran chi di dalam tubuh Permaisuri. Di sana Dingding pun mengaku jika ia sebenarnya adalah Liang Jing, dan selama ini misinya untuk membalaskan dendam kepada Raja Heng. Ia pun meminta maaf dikarenakan sudah menutupi identitasnya selama ini. Yuanzi yang berada di sana menjadi sangatlah kesal dikarenakan selama ini ia sudah percaya kepada Dingding. Maka dari itu ia pun pergi dari sana, dan jika mereka berdua bertemu kembali, maka pertemuan itu merupakan pertarungan dikarenakan bagaimanapun juga Dingding akan membunuh Raja Heng yang merupakan ayahnya. Sementara Raja Heng bersama pasukannya telah menunggu kedatangan Dingding di dermaga, namun dia justru bertemu dengan Yuanzi. Dan melihat anaknya di sana, ia pun dengan cepat menghampirinya. Bahkan Raja Heng menanyakan apakah ia bertemu dengan Dingding, namun Yuanzi berbohong dengan mengatakan jika ia tidak pernah bertemu dengannya. Di saat di dalam kereta, Yuanzi mengatakan jika yang menyelamatkannya adalah Baisan, seorang pendekar perempuan yang sedang berkelana, dan orang yang berusaha membunuhnya adalah Culong. Hal tersebut membuat Raja Heng menjadi sangatlah terkejut dikarenakan bagaimana mungkin Culong sangatlah berani membunuhnya. Maka dari itu ia akan mencari siapakah dalang di balik semuanya ini. Di sisi lain, Yaozi yang merupakan raja kerajaan Xian sedang mengatur strategi penyerangan. Ia berencana meminta ketiga kerajaan yang beraliansi dengannya untuk menyerang kerajaan Heng. Sementara saat ini pasukan kerajaan Heng yang dipimpin oleh Han sedang bertarung melawan kerajaan Feng Wu. Dan akibat dari peperangan itu membuat warga tidak bersalah ikut menjadi korban. Kemudian Gong Chai meminta Dingding bersama yang lainnya untuk mengusingkan para warga hingga keluar dari perbatasan, dikarenakan di sana pasukan kerajaan Xian akan membantu para warga untuk diselamatkan, sedangkan dirinya akan memimpin pasukan yang tersisa untuk berperang.
Dan di saat sedang berperang, Gong Chai justru terkena tombak hingga ia sekarat. Tidak hanya itu, Han juga menyuruh pasukannya untuk memanah Gong Chai hingga tewas. Ling Er yang baru tiba di sana mencoba menyelamatkannya, namun semuanya sudah terlambat dan mereka justru terkena ratusan anak panah yang membuat mereka berdua mati di sana. Singkatnya, Ding Ning bersama yang lainnya sedang membawa para warga untuk diselamatkan dan Ding Ning meminta Qiang Li bersama Sui untuk pergi duluan, sedangkan ia bersama Zhang Sun akan menyusulnya nanti dikarenakan saat ini ada sesuatu yang harus ia lakukan. Sementara permaisuri Yusi terlihat terus berusaha mempelajari isi dari kitab palsu tersebut, namun justru ia terluka dengan tanpa ia sadari jika kitab itu adalah yang palsu yang dapat merusak aliran Qi di dalam tubuhnya. Kemudian pelayannya pun datang ke sana dengan memberitahukan jika ketiga kerajaan saat ini sedang merencanakan untuk menyerang kerajaan Heng. Mendengar hal itu, permaisuri pun menjadi khawatir dikarenakan saat ini Raja Heng sedang tidak berada di sana. Kemudian Ding Ning bersama Zhang Sun menemukan sebuah goa dan mereka pun masuk ke dalam. Di sana ia menancapkan pedang pusaka itu dengan berniat mengembalikan kekuatannya yang selama ini telah menghilang. Dan Zhang Sun mencoba membantunya untuk mendapatkan lagi kekuatan ahli dari tingkatan ke-8-nya. Dan singkatnya, Raja Heng pun kembali ke istananya dengan memberikan informasi kepada petinggi kerajaan dikarenakan ketiga kerajaan yang menyerang kerajaan Heng saat ini pasti dia kalahkan. Dan Raja Heng yang kesal seketika mencekik permaisuri dengan mengatakan jika saat ini Liang Jing masih hidup. Hal tersebut membuat permaisuri sangatlah terkejut. Sementara di dalam goa, Ding Ning bersama Zhang Sun sedang bermeditasi dan secara perlahan kekuatannya sudah mulai kembali. Namun di luar sana, pelayan dari Han berhasil menemukan Ding Ning yang berada di dalam goa. Zhang Sun yang menyadari hal itu dengan cepat menyerangnya. Di saat bertarung, Zhang Sun terkena racun mematikan yang diserang oleh pelayan Han. Kemudian Ding Ning datang ke sana dengan membantunya mengalahkan semua pasukan musuh. Dan setelah itu mereka berdua pun pergi dari sana. Sehingga mereka pun menemukan rumah tua dan langsung masuk ke dalam untuk menyembuhkan luka Zhang Sun. Namun pelayan Han kembali berhasil menemukan keberadaan mereka berdua. Melihat hal tersebut, Ding Ning pun langsung keluar dan menyerang pasukan musuh. Sementara dari kejauhan, pelayan permaisuri melihat Ding Ning yang sedang bertarung. Bahkan ia juga melihat Zhang Sun yang sedang terluka. Sementara Ding Ning yang berhasil mengalahkan para musuh, ia pun segera ke dalam rumah tua tersebut. Namun di sana ia sudah tidak menemukan keberadaan Zhang Sun. Yang ternyata saat ini Zhang Sun sedang disandra oleh permaisuri. Ia menanyakan keberadaan Ding Ning saat ini dan kenapa Zhang Sun tidak memberitahukan kepadanya tentang Ding Ning yang merupakan Liang Jing. Sehingga permaisuri pun mengajaknya untuk bertarung dalam memperebutkan siapa yang berhak memiliki Ding Ning saat ini. Yang pada akhirnya Zhang Sun yang sudah terluka parah harus kalah oleh permaisuri dan membuatnya sekarat. Hingga keesokan paginya, Ding Ning yang akan pulang ke toko arak miliknya. Namun di sana terdapat pasukan dari permaisuri Yusi yang telah menghadangnya, sehingga pertarungan pun terjadi di sana. Dan setelah berhasil membasmi semua pasukan, ia pun masuk ke dalam. Yang ternyata permaisuri Yusi telah menunggunya di sana. Dengan harapan Ding Ning masih bisa memaafkannya atas segala perbuatan yang telah ia lakukan. Namun Ding Ning mengatakan jika satu-satunya orang yang ia cintai saat ini adalah Zhang Sun. Bahkan ia akan membunuh Yusi bersama Raja Heng yang telah mengkhianatinya dan telah menghancurkan perguruan pedang Bashan miliknya. Mendengar hal itu, Yusi pun langsung menusukkan pedangnya kepada Ding Ning. Namun Ding Ning yang tertusuk terus saja berjalan hingga Yusi pun mematahkan pedangnya. Dan setelah itu, Ding Ning mendekati Zhang Sun yang sudah sekarat dan membawanya pergi dari sana. Singkatnya, Ding Ning akhirnya sampai di perguruan pedang Minshan. Namun di sana Zhang Sun sudah sekarat dan tidak bisa tertolong lagi. Kemudian Zhang Sun memotong rambutnya dengan rambut milik Ding Ning yang ia masukkan ke dalam sebuah tas kecil. Yang dimana hal tersebut merupakan sebuah janji pernikahan yang mereka lakukan. Dan tas kecil itu sebagai kenang-kenangan untuk Ding Ning yang pada akhirnya Zhang Sun mengembuskan napas terakhirnya. Sementara di istana permaisuri mengetahui jika Yuanzi terkena sebuah racun yang membuatnya mencoba mengeluarkan racun tersebut dengan kekuatannya. Namun Yuanzi menghentikan semuanya itu dikarenakan dia sudah tahu jika nyawanya tidak akan tertolong lagi. Ia pun meminta maaf dikarenakan selama ini sudah menyusahkan kedua orang tuanya tersebut. Dan racun itu pun telah masuk ke dalam jantungnya yang membuatnya harus mengembuskan nafas terakhirnya. Dan sang raja yang mengetahui jika pembunuhnya adalah pelayan Han atas perintah dari Han. Maka dari itu, ia pun memerintahkan pengawalnya untuk membunuh pelayan tersebut dan mengasingkan Han ke sebuah wilayah perbatasan.
Sementara di tempat lain, Dingding saat ini telah mendapatkan kekuatannya kembali. Bahkan saat ini, ia pun menjadi ahli bela diri tingkatan ke-9 yang merupakan orang yang paling terkuat di dunia persilatan. Terlihat dari warna rambutnya yang seketika menjadi warna putih, yang menandakan ia adalah ahli bela diri tingkatan ke-9. Dan ia pun pergi menuju kerajaan Heng demi membalaskan dendam kepada mereka berdua. Sedangkan Yusi dengan tekadnya yang kuat membuat kekuatannya menjadi tingkatan ke-8 yang setara dengan Raja Heng. Ia pun langsung menemui Bailey dengan menanyakan keberadaan Dingding, dan dikarenakan Bailey tidak mau mengatakan keberadaannya, maka ia pun dibunuh. Di malam harinya, Yusi pun memasuki kamar Raja Heng dan ia pun berhasil memasukkan sebuah jarum di telinganya yang membuatnya langsung tidak bisa bergerak. Dan Raja Heng pun menyadari jika kekuatan Yusi sudah setara dengan dirinya. Maka dari itu Yusi pun mengesahkan dirinya sendiri menjadi Raja Kerajaan Heng yang baru. Dan Yusi memerintahkan pasukannya untuk membuka gerbang istana untuk menyambut kedatangan Dingding. Sementara di luar gerbang istana saat ini telah terbuka dan para warga berkumpul dikarenakan hal itu tidak pernah terjadi sebelumnya. Guru Lin Chiu yang di sana tak sengaja melihat seseorang yang ternyata itu adalah Haisan. Dan Haisan pun mengatakan jika saat ini kekuatan permaisuri Yusi berada di tingkatan ke-8. Bahkan ia telah menyandra Raja Heng sehingga gerbang itu pun dibuka untuk menyambut kedatangan Dingding yang sebentar lagi akan datang. Dan saat itu Haisan meminta bantuan Guru Lin Chiu untuk menyelamatkan Raja Heng. Meskipun Raja Heng sangatlah jahat, namun saat ini peperangan sedang terjadi. Orang yang bisa menyelamatkan kerajaan Heng saat ini adalah Raja Heng itu sendiri. Setelah itu mereka pun berhasil masuk ke dalam kamar sang raja dengan melihat Raja Heng yang terbaring lemas tidak berdaya. Namun Haisan menyadari jika ada seseorang yang berada di luar, yang ternyata orang itu adalah pelayan permaisuri. Sementara Dingding akhirnya sampai di istana dan Yusi yang sudah menunggunya mengatakan jika ia ingin mengulang cintanya kembali, dikarenakan saat ini hanya Dingdinglah orang yang satu-satunya yang sangat ia cintai. Apa yang ia lakukan sebelumnya merupakan pengorbanan untuk Dingding, dikarenakan ambisi dia mendekati sang raja hanya untuk menguasai kerajaan. Namun Dingding masih tidak memperdulikannya. Sementara di kamar sang raja, ternyata Guru Lin Chiu akan membunuh Raja Heng untuk membalaskan dendamnya. Namun sebelumnya Dingding meminta Guru Lin Chiu untuk melupakan balas dendam kepada sang raja. Dikarenakan Dingding pun tersadar akan hal itu dari nasihat Zhang Sun sebelum ia meninggal. Saat itu Zhang Sun mengatakan untuk tidak melanjutkan misinya, yaitu balas dendam. Hal tersebut membuat Guru Lin Chiu tersadar dan menusuk pisau ke tubuhnya sendiri dengan mengatakan kepada sang raja jika ia tidak membunuhnya dikarenakan hal ini permintaan dari Dingding. Dan hanya Raja Heng yang bisa memerintahkan kerajaannya untuk melawan pasukan musuh saat ini. Sementara saat ini Dingding sedang bertarung melawan permaisuri dengan menggunakan kekuatannya masing-masing. Namun terlihat Dingding masih menghina dan menahan untuk mengeluarkan kekuatannya tersebut. Sehingga di pertarungan, Yusi dengan sengaja melepaskan pedangnya agar tubuhnya tertancap pedang Dingding, sehingga ia pun harus tewas di tangan Dingding. Ia melakukan hal tersebut untuk meminta maaf atas pengkhianatan yang sebelumnya, dan di detik terakhirnya dia pun mengatakan jika ia hanya mencintai Dingding seorang. Kemudian Raja Heng yang melihat permaisurinya telah terbunuh di tangan Dingding membuatnya menjadi sangatlah marah dengan menyerangnya. Namun Dingding yang memiliki kekuatan yang lebih besar membuat sang raja harus kalah di dalam pertarungan tersebut. Saat itu sang raja pun mengakui atas kesalahannya di masa lalu. Hal tersebut ia lakukan dikarenakan dia sangat iri terhadap kemampuan Liang Jing. Bahkan semua masyarakat di sana sangatlah peduli dan perhatian kepada Liang Jing yang merupakan pemimpin dari perguruan pedang Bashan. Oleh karena itu ia pun menjebaknya dan membunuhnya. Tidak hanya itu, ia pun membunuh seluruh murid perguruan pedang Bashan dan menghancurkan perguruan tersebut. Namun dikarenakan Dingding merupakan orang yang rendah hati, ia pun memaafkannya namun dengan syarat sang raja untuk menepati janjinya di masa lalu. Dikarenakan dahulu sang raja telah berjanji untuk menjaga dan memakmurkan semua warga di kerajaan Heng. Oleh karena itu, saat ini ia pun tidak membunuhnya. Dikarenakan semua warga di sini membutuhkan sang raja dalam memimpin sebagai raja di kerajaan Heng. Dan setelah itu, ia pun pergi dari sana. Menyadari hal itu, kemudian sang Raja Heng pun memerintahkan seluruh pasukannya untuk menyerang para musuh yang saat ini sedang berperang melawan kerajaannya. Bahkan di perguruan Huabayang, Jiang Li yang merupakan pemimpin perguruan segera memerintahkan semua muridnya untuk membantu para prajurit kerajaan Heng di dalam perang tersebut.
dan film pun tamat. Terima kasih untuk kalian yang sudah mengikuti dan menonton video ini dari awal hingga akhir. Kalian sangatlah luar biasa. Untuk kalian yang mau request film selanjutnya, silahkan komentar di bawah ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya pamit urang dari Ningali Film. Si Otong undur diri dan salam Sundaners.